Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak Guru di semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan awal ini, Pak Guru sampaikan sosialisasi materi dan penilaian pada kegiatan belajar yang pertama. Ini berlaku untuk seluruh kelas ya, kelas 8A sampai dengan kelas 8F. Nanti kalau sudah penyampaian materi akan diampu, akan disampaikan oleh gurunya masing-masing. Nanti ditunggu saja pada pertemuan berikutnya apakah masih Pak Margono atau ganti guru. Kita tunggu saja pada pertemuan berikutnya. Oke? Baiklah anak-anak, kita teruskan pada sajian tayangan yang kedua. Materi apa saja yang perlu kita pelajari pada semester 2, yaitu materi yang pertama teorema Pythagoras, materi yang kedua lingkaran, materi yang ketiga bangun ruang sisi datar, materi yang keempat statistik, kemudian yang kelima adalah peluang. Yang sudah menyiapkan buku paket silahkan dicocokkan urutannya apakah sama atau berbeda dengan buku kalian. Kalau berbeda, nanti kalian tulis di kolom komen di WA Group agar Pak Guru bisa merevisinya. Tapi kalau sudah sama, ya alhamdulillah urutan materi yang kita pelajari sudah sesuai dengan buku paket. Karena acuan kita adalah buku paket anak-anak. Kemudian acuan yang kedua adalah buku pendukung, yaitu buku dari Intan yang sering kita sebut dengan buku Merdeka Belajar. Perlu Pak Guru tambahkan di sini untuk tayangan yang kedua ini, anak-anak bisa mencatat untuk mengingat saja. Kita catat pada buku catatan, buku tulis, agar urutannya nanti kalau Pak Guru atau Bu Guru yang menyampaikan nanti ada urutan yang tidak sama bisa dibetulkan. Kalian bisa memberikan koreksi bahwa urutan pembelajarannya terbalik, begitu ya. Itu kita biasakan, kalau ada yang salah segera kita betulkan. Baiklah anak-anak, itu tambahan dari Pak Guru. Kita lanjut pada tayangan berikut. Baik anak-anak, kita sampai pada slide yang ketiga, yaitu sosialisasi penilaian pada semester 2. Seperti pada semester 1 anak-anak, bahwa yang terangkum atau yang sudah dilaporkan ke orang tua dalam rapot itu merupakan rangkuman pelaksanaan penilaian. Maka perhatikan, untuk yang masih punya catatan bisa dilihat kembali, karena ini sama dengan sosialisasi penilaian ini sama dengan semester 1. Bahwa yang pertama, yang nomor 1, yang dinilai aktivitas belajar. Lalu aktivitas belajar apa yang dinilai? Yaitu kehadiran. Yang pertama kehadiran. Jadi kamu hadir di web dengan membuka web, membuka video, membuka bahan tayang, membuka slide, atau membaca modul yang ditayangkan di web itu, kehadirannya akan ada skornya anak-anak. Skornya 1 sampai 100%. Jadi kalau kamu membuka video, baru videonya 6 menit, kamu baru membuka 2 menit kok sudah ditutup, berarti skor yang tampil di web itu
di aktivitas siswa itu baru sekitar 30% anak-anak. Maka jangan dipotong di di pertengahan atau sebelum selesai ditutup. Kemudian yang kedua yaitu skor umpan balik. Jadi setelah kamu memperhatikan video atau bahan bayang atau PowerPoint atau mungkin juga ringkasan materi, kadang-kadang di sana ada kuis atau pertanyaan yang harus dijawab. Nah, itu namanya umpan balik. Nah, itu juga ada skornya, namanya skor aktivitas. Untuk penilaian yang kedua yaitu penilaian sikap anak-anak. Sikap itu yang dinilai dua, sikap spiritual dan sikap sosial. Bagaimana cara menilainya? Dinilai melalui pengamatan. Pak Guru, Bu Guru mengamati kegiatan belajar kalian seperti apa, semangatnya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa, disiplinnya seperti apa, semangatnya seperti apa. Itu yang dinilai. Itu melalui pengamatan Bapak Ibu Guru. Juga dinilai oleh dirimu sendiri atau penilaian diri. Jadi kamu menilai sikapmu sendiri, mengisi kuis penilaian diri namanya. Kemudian juga dinilai oleh temanmu. Dinilai oleh temanmu melalui Google Form, biasanya begitu. Itu misalnya anak nomor 1 menilai anak nomor 2, anak nomor 2 menilai anak nomor absen 3 dan seterusnya. Itu namanya penilaian sikap yang dilakukan oleh temanmu atau disebut penilaian antar teman. Yang ketiga anak-anak adalah penilaian harian. Penilaian harian ada 3, yaitu penilaian pengetahuan berupa ulangan harian. Kemudian yang kedua adalah penilaian tugas, yang dinilai adalah tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian penilaian keterampilan, ini biasanya ada proyek, ya, ada produk. Ini tolong diperhatikan baik-baik. Yang keempat adalah penilaian tengah semester, yaitu setelah kamu belajar kurang lebih 2,5 sampai 3 bulan akan dilaksanakan penilaian tengah semester, sehingga materinya ya merupakan separuh dari materi seluruhnya. Kalau matematika ini 5 materi, ya kurang lebih 2 materi atau 3 materi yang akan diujikan pada penilaian tengah semester. Kemudian yang terakhir, yang kelima, penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester akan dilaksanakan 2 atau 3 minggu sebelum penerimaan rapot. Ya, ini mungkin sekitar Mei anak-anak pelaksanaannya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 penilaian ini akan terangkum dalam rapot semester 2. Jadi kalau kamu ingat-ingat semester 1 yang sudah terima rapot, nanti gambarannya sama seperti itu. Demikian anak-anak untuk slide yang ketiga, sosialisasi penilaian. Diperhatikan baik-baik agar nanti kalian bisa maksimal di dalam memperoleh hasil belajar yang maksimal. Kita teruskan untuk tayangan slide berikutnya. Baiklah anak-anak, kita sampai pada slide yang terakhir, yaitu slide pelaksanaan kegiatan belajar. Kegiatan belajar pada semester 2 ini dulu direncanakan sudah masuk kelas anak-anak atau tatap muka, tetapi kenyataannya pemerintah belum mengeluarkan izin untuk melaksanakan kegiatan di kelas. Maka di awal semester 2 ini kegiatan belajar masih tetap seperti kemarin, dilaksanakan dengan moda daring melalui web sekolah. Untuk itu silahkan catatan web sekolahnya dibuka kembali, jangan sampai lupa. Kemudian untuk siswa yang mengalami kendala kuota maupun HP, jangan sungkan-sungkan, ya, silahkan hadir di sekolah dengan memberitahukan ke guru BK, nanti akan diinformasikan lewat grup WA. Kenapa anak-anak? Untuk anak-anak yang kendalanya karena kuota,
silahkan menghubungi guru BK. Kalian akan dibimbing untuk diarahkan dengan WiFi yang mana. Sekolah akan menyediakan WiFi untuk kalian, tetapi terlebih dahulu tetap harus mendaftar memberitahukan guru BK agar terkontrol. Artinya bisa dipantau oleh Bapak Ibu guru BK, maksudnya begitu. Kemudian yang terkendala oleh HP karena di awal tahun ini banyak perubahan HP, ya, ada beberapa HP yang sudah dianggap jadul. Ini ada perkembangan baru, maka untuk yang HP-nya mengalami kendala, silahkan datang ke sekolah, menghubungi guru BK. Kalian akan diberi pinjaman komputer. Tentu dengan memberitahukan guru BK, karena kalau yang datang banyak tentu dijadwal. Karena komputer yang bisa digunakan siswa adalah terbatas. Terbatas bukan hanya jumlahnya, tetapi juga terbatas ruangannya, jaraknya. Karena kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Jadi kalian datang ya sesuai dengan protokol, gunakan masker, jaga jarak, jangan berkerumun, itu sudah barang tentu menjadi kewajiban kita untuk membantu Satgas COVID-19 agar pandemi ini segera berakhir. Demikian anak-anak, sosialisasi materi, sosialisasi penilaian, sosialisasi kegiatan belajar pada awal semester ini. Harapan saya, karena ini untuk seluruh kelas dari 8A sampai F, namun untuk kegiatan berikutnya akan disesuaikan dengan gurunya, apakah kelas 8 masih Pak Margono atau ganti, nanti tunggu saja pada pertemuan berikutnya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu berikutnya.